selamat pagi. Puji Tuhan, kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Kakak berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat. Amin. Yuk, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan dalam keadaan yang baik. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Karena Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kita ada sampai hari ini, kita masih diberi nafas, itu semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Yuk, kita mau nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Adik-adik, kita nyanyikan lagi dengan segenap hati kita. Berikan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Allah kita. Membalas kasih Tuhan yang begitu besar dengan kita memuji dan menyembah Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan setiap hari.
Allah begitu mengasihi kita. Bukan dengan emas dan perak Dia menebus dosa kita, tetapi dengan darahnya yang mahal. Yuk adik-adik, kita mau belajar membalas kasih Tuhan. Kita mau tinggalkan kebiasaan cara hidup kita lah yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Kau rela menderita untuk menyelamatkan kami Tuhan. Kami mau terus lebih mengasihi Tuhan lagi. Kami membalas kasih, kami mau membalas kasih-Mu Tuhan. Kami mau belajar setiap hari membalas kasih-Mu. Dengan hidup taat akan firman-Mu setiap hari Tuhan. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami, untuk kami selalu setia taat akan firman-Mu Tuhan. Tuhan menolong kakak guru sekolah minggu kami, yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Hari ini ceritanya berjudul tentang malam terakhir. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah memiliki seorang teman yang pernah menjelek-jelekan nama kalian di muka orang lain? Nah, kalau pernah nih, apakah kalian masih tetap dapat mengasihi dia? Menganggapnya sebagai teman kita? Wah, pasti sulit ya mau bergaul punya teman seperti itu. Ya, pasti kita nggak mau berteman sama mereka. Nah, Tuhan Yesus juga pernah mengalami peristiwa seperti ini. Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus berada di kota Yerusalem, anak-adik. Itu adalah minggu terakhir sebelum penderitaannya. Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan dikhianati, akan diserahkan, akan disangkal. Justru oleh teman-teman dekatnya yang sangat dikasihinya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Ya, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Nah, hal itu dimulai dari ketika Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Hari itu Yudas datang ke sebuah rumah di mana terdapat di rumah itu para imam kepala sedang berkumpul. Mereka semua adalah para pemimpin Yahudi. Rupanya Yudas Iskariot itu mau menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka dengan menerima upah, menerima bayaran, ya. Nah, Yudas Iskariot itu menawarkan untuk menyerahkan Tuhan Yesus secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang banyak. Dan para imam kepala ini ya, mereka sangat gembira mendengar tawaran dari Yudas Iskariot. Karena apa? Karena mereka itu memang sedang mencari-cari kesempatan bagaimana cara menangkap Tuhan Yesus, ya. Tetapi mereka nggak berani menangkap Tuhan Yesus di siang hari. Karena apa? Mereka takut adik-adik. Karena banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tapi mereka berpikir, kalau dilakukannya pada malam hari, mereka yakin pasti berhasil, ya. Kemudian mereka bisik-bisik nih sebentar antara mereka, ya. Sedangkan Yudas Iskariot sedang menunggu nih, nunggu mereka nih, harap-harap cemas. Kira-kira berhasil atau tidak, ya. Nah, akhirnya dari mereka menjawab nih kepada Yudas Iskariot, katanya, ya, baik, kami mau nih ambil uangnya sebagai upah dari usahamu, ya. Kemudian mereka memberikan 30 dinar ke dalam tangannya Yudas. Kemudian Yudas meninggalkan tempat itu dengan hati-hati, ya, lihat kanan, lihat kiri, karena dia takut dilihat orang. Kemudian Tuhan Yesus sebenarnya tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas Iskariot, walaupun tidak ada dari murid-murid Tuhan Yesus yang lain mengetahui hal ini, ya. Lalu sehari sesudah apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang mempersiapkan perjamuan Paskah. Bagi bangsa Yahudi ada hari-hari raya yang harus mereka rayakan pada waktu dan dengan cara-cara tertentu. Di antaranya yang paling terkenal adalah Hari Raya Paskah yang mengingatkan mereka akan kelepasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, untuk itu pesta itu disediakan hidangan khusus, yaitu seekor domba yang disembelih dan dimasak. Kemudian domba itu harus dimakan sampai habis adik-adik, ya, oleh satu keluarga. Kalau tidak habis, bagaimana? Nah, sisanya itu harus dibakar sampai menjadi abu, ya. Nah, kemudian pada hari raya Paskah itu harus dirayakannya di kota Yerusalem, sehingga orang-orang Yahudi dari kota atau dari provinsi lainnya, dari luar negeri, semua mereka harus datang ke Yerusalem untuk berpartisipasi merayakan hari yang besar itu. Tahun demi tahun Tuhan Yesus selalu berada di antara mereka, ya. Kemudian perayaan Paskah yang diceritakan di kitab Matius itu adalah yang terakhir kali untuk Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa saatnya telah tiba, di mana tubuhnya akan diserahkan sebagai anak domba Paskah yang disembelih. Darahnya akan ditumpahkan untuk melepaskan kita dari dosa dan hukuman maut, adik-adik, ya. Nah, sehari sesudah perbuatan Yudas itu, Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan para murid-muridnya di Baitani, ya. Hari itu adalah hari pertama dalam perayaan Paskah yang berlangsung selama 1 minggu, adik-adik. Kemudian pada malam harinya mereka itu harus mengadakan perjamuan Paskah.
perjamuan ini hanya boleh dilakukan di dalam kota Yerusalem saja, ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengutus nih 2 orang muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah tersebut dengan mendahului mereka untuk mereka pergi ke Yerusalem duluan, ya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka nanti di sana akan bertemu dengan seorang budak yang sedang membawa air dalam kendi, ya. Mereka itu harus mengikutinya sampai ke rumah tuannya. Akhirnya kedua murid itu pun pergi meninggalkan Baitani dan menuju ke kota Yerusalem. Sesampainya di kota Yerusalem, kedua murid Tuhan Yesus itu melihat ada seorang budak sedang membawa air dalam sebuah kendi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Kemudian kedua murid Tuhan Yesus ini mengikuti budak itu sampai ke rumah yang mereka hendak tuju. Kemudian kepada pemilik rumah itu mereka bertanya, "Guru kami ini mengirimkan salam kepada Tuhan. Ia ingin tahu di mana tempat dia dan pengikut-pengikutnya itu dapat makan perjamuan Paskah," katanya, ya. Kemudian mereka diantar ke sebuah ruang yang di atas yang sudah disiapkan dengan meja yang rendah, dikelilingi oleh bangku-bangku yang berbantal, ya. Di tempat itulah kedua murid Tuhan Yesus mempersiapkan mangkuk, cawan beserta kendi, juga daging, ya, kuah, sayur yang pahit, dan roti tidak beragi. Kemudian mereka juga mengalahkan pelita yang tergantung pada langit-langit. Tak lama kemudian, Tuhan Yesus dan para murid-murid yang lainnya datang. Kemudian mereka memasuki ruangan dan duduk bersama-sama di ruangan yang sudah disediakan. Tetapi malam itu Tuhan Yesus terlihat sangat sedih, adik-adik. Karena pada hari raya yang terakhir itu, Tuhan Yesus memandangi murid-muridnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian hatinya itu betapa sedih, ya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa seseorang dari mereka itu akan menyerahkan Tuhan Yesus. Dan ketika sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ada seorang dari antara murid-muridnya itu akan mengkhianatinya. Mendengar perkataan itu, para murid-muridnya menjadi terkejut, adik-adik, ya, dan amat sedih. Kemudian seorang demi semua orang mulai pada bertanya nih, saling bertanya-tanya sama Tuhan Yesus, "Bukan saya, Tuhan, bukan saya." Kemudian Tuhan Yesus menjawab dengan tenang, "Orang yang mencelupkan roti ke dalam mangkuk bersama-sama dengan aku, dialah yang akan mengkhianati aku." Kemudian Tuhan Yesus mencelupkan roti dan memberikannya kepada Yudas Iskariot, ya. Sekarang Yudas Iskariot jadi tahu bahwa Tuhan Yesus sudah tahu rencana Yudas Iskariot yang jahat itu. Tapi dia masih menyembunyikan rahasianya yang jahat itu dari murid-murid yang lain, ya. Kemudian dengan pura-pura dengan nada heran dia bertanya, "Tentu bukan saya, ya, yang Tuhan maksudkan." Nah, kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Nah, Yudas Iskariot akhirnya tidak tahan lagi. Dia kemudian bangkit dari duduknya. Kemudian dia menoleh lagi ke belakang, ya. Melihat murid-murid yang lain sedang mengelilingi Tuhan Yesus yang sangat mereka kasihi. Tapi Yudas Iskariot sudah tidak merasakan kasih itu. Karena apa? Karena iblis sudah lama menggoda dia. Dan sekarang sudah masuk ke dalam hatinya dan juga ke dalam pikirannya. Sekarang Yudas Iskariot melakukan apa yang diusulkan iblis kepadanya, ya, yaitu dia kemudian meninggalkan ruangan yang penuh terang dengan kasih, malah pergi keluar ke dalam kegelapan, adik-adik, ya. Tetapi dia masih mendengar perkataan Tuhan Yesus. "Aku harus mati seperti tertulis dalam Alkitab. Tetapi celakalah orang yang menyerahkan aku ke dalam tangan musuhku. Untuk orang ini lebih baik dia tidak dilahirkan." Ya, begitu kata Tuhan Yesus. Kemudian sesudah Yudas Iskariot pergi meninggalkan mereka, Tuhan Yesus memulai perjamuan terakhirnya. Tuhan Yesus kemudian mengambil roti dan mengucap syukur dan memberkatinya. Kemudian dia memberikan roti itu kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang akan diserahkan untuk kalian semua." Maksud Tuhan Yesus itu bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi tubuhnya itu akan dihancurkan karena dosa manusia. Tetapi sesudah itu manusia
dapat diampuni dan tidak dihukum lagi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang dihukum, tubuhnya dihancurkan, ya. Kemudian sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan dengan air anggur dan mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah semua dari cawan ini, sebab inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mulai dari sekarang, aku tidak akan meminum lagi air anggur ini sampai pada hari di mana aku meminumnya bersama-sama kalian di dalam kerajaan Bapakku, katanya ya. Dengan kata-kata ini, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa dia akan meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan Yesus berjanji dengan jelas bahwa pada suatu hari nanti mereka akan duduk lagi bersama dengan Tuhan Yesus, bukan di Yerusalem, bukan di salah satu kota di dunia ini, melainkan di mana? Ya, betul, di kerajaan Allah pada akhir zaman. Mereka akan bersekutu lagi pada malam itu. Janji itu menghiburkan murid-muridnya. Setelah mereka semua selesai makan dan minum, mereka menyanyikan sebuah mazmur sebagai pengucapan syukur, adik-adik. Ya, kemudian mereka semua meninggalkan ruang atas dan pergi keluar. Nah, adik-adik, cerita tentang perjamuan terakhir ini sampai di sini, ya. Sekarang kita akan lihat videonya seperti apa. Yuk kita saksikan bersama-sama. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas, yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, adik-adik, setelah kalian tadi mendengarkan firman Tuhan dan melihat video yang sudah diberikan barusan, kita tahu ya, kalau kita bersekutu dengan Tuhan Yesus begitu erat, hal-hal jahat tidak tahan lagi. Yudas Iskariot itu tidak tahan dalam terang Tuhan Yesus, ya. Iblis yang di dalamnya itu membenci Tuhan Yesus. Karena itu tidak ada jalan lain selain Yudas meninggalkan persekutuan di dalam ruang atas itu. Memang ya, pengkhianatan Yudas itu menjadi suatu perbuatan yang tidak dapat dimengerti bagi orang Kristen dalam segala abad, ya. Karena apa? Karena bagaimana mungkin seorang murid yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun, menerima pengajarannya, mendapatkan kasihnya dalam
dapat berbuat hal seperti itu, mengkhianati ya. Menurut Yohanes 6, ayat 64, ada kemungkinan bahwa Yudas itu tidak pernah percaya pada Tuhan Yesus sebagai anak Allah, meskipun dia dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, nah Yudas itu menjadi peringatan untuk kita adik-adik bahwa ada kemungkinan kita mulai dengan baik tapi berakhir dengan sangat mengerikan. Karena pelayanan kita mungkin terhadap Tuhan Yesus bukan berpusat pada pribadinya Tuhan Yesus, melainkan dilakukannya dalam keinginan kita sendiri ya, dan mengutamakan rencana kita sendiri adik-adik ya. Oleh sebab itu ingat ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu suci adanya, dan orang-orang yang ingin tinggal dekat dengan Tuhan harus diampuni dan disucikan. Tuhan Yesus pernah mengajarkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, nah sekarang kalian ambil Alkitab kalian ya. Kita akan buka ayat hafalan kita hari ini, diambil dari Lukas 13 ya. Lukas 13 ayat 29 sampai 30. Yang berbunyi, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ya, nanti kalian bisa baca lagi Alkitabnya, kalian hafalkan ayat hafalan ini ya. Yuk, sebelum kita akhiri, kita akan tutup dalam doa untuk firman pada hari ini. Yuk adik-adik semuanya, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk kami senantiasa dapat berbuat baik seturut dengan kehendak-Mu, bukan sesuai kehendak kami Tuhan, bukan rencana kami, tetapi rencana-Mu lah yang terjadi atas hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan sisa ibadah pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, password minggu ini adalah 30 dinar. Sekali lagi ya, passwordnya adalah 30 dinar. Jangan lupa segera kirimkan passwordnya ke bunda kelas kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa adik-adik. Shalom, tetap sehat. Hai adik-adik, kali ini kakak mengajak kalian untuk beraktivitas. Nah, kita akan membuat sebuah perisai. Kira-kira ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama ada kertas lipat ya, kertas lipat warna-warni, terus spidol, kalian boleh juga pakai pulpen, terus gunting, lem, sama kertas HVS. Nah, pertama kita akan membuat pola perisainya terlebih dahulu. Nah, dari kertas warna-warni ini, pertama kita akan lipat dulu ya kertas warna-warninya. Kalian boleh bebas milih mau warna apa aja. Nah, terus dilipat seperti ini. Terus kita buat polanya. Yang pertama kita akan buat pola membentang ya, seperti ini. Terus tarik ke bawah. Seperti ini kira-kira jadinya ya. Terus kita akan gunting pola ini. Kita akan gunting. Terus kita gunting yang pola membentang yang di atasnya. Nah, tada! Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Udah selesai. Selanjutnya kita akan membuat pola selanjutnya. Nah, kakak minta kalian untuk menempelkan
kertas lipat ini ke kertas HVS ya. Kita tempelkan, kita pakai lem dulu. Nah, udah pakai lem, terus langsung deh kita tempel di kertas HVS-nya. Kira-kira seperti ini adik-adik. Sudah ya. Terus kita mau sama-sama gunting. Tapi kakak mau minta kalian untuk memberi space dari si kertas lipat warna-warni ini ya. Kasih jarak aja ngeguntingnya. Tapi ngikutin pola dari ini. Nah, kira-kira segini lah ya. Nah, kita gunting polanya. Ini juga jangan lupa diikutin polanya. Nah, tada, jadinya seperti ini adik-adik. Oke, selanjutnya kita mau sama-sama bikin pola salib ya di kertas yang warna lain. Oke, kita mau sama-sama bikin pola salib dulu. Nah, bikin pola salibnya sedikit besar aja ya adik-adik. Nah, gimana kalian sudah selesai belum bikin pola salibnya? Terus kita bakal gunting deh pola salibnya ya. Kita bikin dan kita gunting pola salibnya. Gimana adik-adik, udah mau selesai belum guntingnya? Nah, kakak udah selesai nih. Selanjutnya kita mau tempelkan pola salib ini ke pola yang ini ya. Sebentar. Kita tempelkan, kita beri lem dulu ya. Kita beri lem. Lalu kita tempelkan di tengah-tengah. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik. Kalian udah selesai belum? Oke, selanjutnya step terakhir adalah kita akan membuat pegangan untuk di belakangnya ya. Kita ambil lagi kertas lipat yang lain. Kita bagi dua dulu ya. Nah, kita bagi dua dulu kertas lipatnya, terus kita mau gunting. Bagi dua. Nah, seperti ini ya. Terus kita mau lipat dulu ujungnya sedikit aja. Nah, terus yang satu lainnya lagi. Ini ya kira-kira. Terus kita mau kasih lem di bagian lipatannya ini. Nah, kakak minta kalian untuk banyak kasih lemnya ya.
biar nanti pegangannya biar kuat. Udah selesai dikasih lem. Lanjut kita akan tempelkan ke bagian belakang AVS-nya ya. Sudah seperti ini adik-adik. Sedikit di kasih gini, kira-kira gini ya. Nah, tada, jadi perisai. Gampang kan ya aktivitas untuk kali ini? Aktivitas di minggu hari ini. Sampai ketemu di aktivitas selanjutnya dan ibadah selanjutnya. Happy Sunday semua. God bless. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan tadahkan tangan kita untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Amin.